kita masih bisa mengontrol. Satu, ISO-nya masih kita bisa kontrol. Kedua, white balance-nya masih kita bisa kontrol. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Terima kasih sudah mau mampir ke channel saya. Sudah berabad-abad lamanya saya tidak bertemu dengan beliau. Hari ini kita bertemu dan kerja bareng di hari wedding day di Hargomulyo. Kawan-kawan, seperti saya katakan kemarin bahwa tidak melulu profesional itu harus memakai manual. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita harus pakai manual mulu, lah yang dial-dial yang lain gimana? Yang A, yang TV, yang S, atau yang P. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang aperture priority. Kemarin juga kita sudah bahas tentang shutter priority kalau di Nikon, kalau di Canon TV. Nah, sekarang kita akan membahas tentang program mode yang namanya program atau P di mode dial di kamera DSLR. Oke, kawan-kawan, P atau P itu kalau kita rubah ke P itu, maka program P itu akan mengautokan shutter speed dan diafragma. Sementara yang kita akan kontrol adalah ISO-nya tok. Ketawa nih. Sangat mudah. Semua program yang diberikan oleh kamera itu sangat mempermudah kita sebenarnya. Hanya saja kita yang agak sok-sokan, harus manual dan sebagainya. Ternyata program-program yang disediakan itu mempermudah kita untuk bekerja sebenarnya. Oke, kemarin kalau aperture priority itu kita hanya mengontrol tentang diafragmanya saja. Yang lain jadi auto. Kemudian kalau shutter priority kita hanya mengontrol di shutternya saja. Kalau P apa? Kalau P kita mengontrol ISO-nya saja. Gitu. ISO kita kontrol dengan, ya tetap saja kawan-kawan, kita harus memperhatikan ISO-nya itu dan ketepatan cahaya yang masuk ke dalam kamera kita. Di siang terang benderang seperti ini kalau kita pakai ISO 1200, maka kamera pun akan menyesuaikannya. Tetapi dia akan cenderung menghasilkan warna yang sangat over. Oleh karena itu ketepatan kita juga memilih ISO sangat penting untuk program P. Oke, nanti kalau kita sudah tahu tentang penetapan program P itu tadi tentang ISO-nya, suasana sekian, ISO-nya sekian, suasana sekian akan sekian, maka shutter speed dan diafragmanya itu akan mengikuti sehingga gambar kita akan terlihat natural dan baik. Oke. Langsung ada pertanyaan nih kira-kira. Kenapa kita nggak pakai full auto? Kenapa kita tidak pakai full auto? Kenapa? Ya karena auto, karena auto itu mengontrol semuanya. Kita dibiarkan manja. Kita kearahkan ke auto, ceprek, itu ke auto. Ke tulisan auto yang warnanya hijau, biru itu apa hijau itu? Auto. Cuyo. Nah, itu kita akan dimanjakan oleh kamera bahwa kita tidak perlu mengatur ISO, speed, diafragma, biar kamera sajalah. Gitu. Tapi kamera itu mengira-ira kawan-kawan ya. Kamera itu akan mengira-ira cahaya yang akan masuk. Kadang pas, kadang ora. Kadang-kadang sesuai dengan warna kulit, kadang ora. Kadang-kadang kebiruan, kadang-kadang kemerahan. Ya seperti itulah. Sementara kalau di program P, A, atau S itu tadi yang sudah kita pelajari, terutama program P, kita masih bisa mengontrol. Satu, ISO-nya masih kita bisa kontrol.
kedua, white balance-nya masih kita bisa kontrol. Yang ketiga, yang kita bisa kontrol flash. Dan yang keempat yang masih bisa kita kontrol adalah exposure compensation-nya. Untuk exposure compensation-nya nanti kita akan bahas setelah video ini, ya toh? Video-video setelah ini. Sekarang kita akan langsung ke TKP untuk praktek gimana cara memakai P. Wah, tinggal geser aja mak ceduk ke arah P, sudah bisa motret. Asal kita paham ISO-nya ditempatkan di mana. Oke? Langsung TKP. Let's go.